Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Nabi SAW suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran, agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia pun menjawab, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaidah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi SAW. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja. Dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Ya. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi SAW, kita katakan, tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis, karena sudah ada ikrar dari Nabi SAW. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi SAW. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satupun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan, tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi, 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang, tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah.
Ya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya kami akan menjaganya. Ya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in, dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadhihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40.000 orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan, ya, kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru. Artinya terjaga setiap malam seperti ini. Bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam
Syatibi rahimahullahu taala di atas.